Halo teman-teman, perkenalkan aku Jesslyn dari kelompok 5. Pada video kali ini, aku dan teman-temanku akan menjelaskan tentang stratifikasi sosial. Sebelum kami menjelaskan materinya lebih lanjut, akan kami tampilkan terlebih dahulu tujuan dari mempelajari materi stratifikasi sosial ini. Berikut adalah tujuannya. Jadi, di sini untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama peserta didik mampu mengetahui apa itu stratifikasi sosial dan lapisan-lapisan yang ada di dalamnya. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi anggota yang terdapat dalam tiap-tiap lapisan stratifikasi sosial. Yang ketiga, peserta didik mengetahui dampak positif dan dampak negatif dari stratifikasi sosial. Kemudian yang keempat, peserta didik dapat mengetahui bagaimana stratifikasi sosial dapat terbentuk. Yang kelima, peserta didik mampu memahami fungsi dari stratifikasi sosial itu sendiri. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam materi stratifikasi sosial. Pertama-tama, kita perlu mengetahui terlebih dahulu pengertian dari stratifikasi sosial itu sendiri. Stratifikasi sosial adalah pengelompokan masyarakat secara vertikal atau bertingkat berdasarkan sesuatu yang dihargai dalam masyarakat atau yang disebut juga dengan prestise. Mudahnya atau singkatnya, stratifikasi sosial adalah pengelompokan masyarakat ke dalam lapisan sosial secara bertingkat. Kemudian di sini sudah ada pengertian stratifikasi sosial menurut dari beberapa ahli. Untuk yang pertama, ada Pitirim Asorokin. Menurutnya, stratifikasi sosial adalah pembedaan masyarakat ke dalam kelas yang tersusun secara bertingkat. Kelas-kelas itu adalah kelas atas, kelas menengah, dan juga kelas bawah. Untuk anggota dari lapisan kelas atas itu sendiri yaitu orang-orang kaya, pengusaha, dan penguasa. Dan untuk anggota dari kelas menengah ada pegawai kantor, petani, pemilik, dan pedagang. Dan untuk golongan bawah, anggotanya ada buruh tani dan juga budak. Yang kedua, menurut Max Weber. Menurutnya, orang yang memiliki kekuasaan besar juga memiliki privilese dan prestise. Privilese artinya adalah hak istimewa dan prestise artinya status atau kedudukan seseorang. Kemudian yang ketiga menurut Bruce J. Cohen. Menurutnya stratifikasi sosial adalah penempatan individu berdasarkan kebudayaan di tempat tinggal masyarakat tersebut dengan menempatkan mereka di kelas sosial yang sesuai. Artinya, kedudukan atau status seseorang pada kelas sosial ditentukan berdasarkan kebudayaan di tempat tinggal orang tersebut. Dan yang terakhir, menurut Henslin, stratifikasi sosial adalah sistem yang membagi kelompok manusia ke dalam lapisan sesuai dengan kekuasaan, kepemilikan, dan prestise relatif mereka. Berikutnya ada beberapa dasar pembentukan stratifikasi sosial. Yang pertama, kekayaan. Kekayaan menjadi dasar karena adanya kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Seseorang yang memiliki harta banyak diletakkan di lapisan teratas dan begitupun sebaliknya. Yang kedua, kekuasaan. Kekuasaan menjadi dasar karena tidak semua orang memiliki jabatan yang sama. Orang yang memiliki kekuasaan ditempatkan di lapisan teratas, seperti gubernur, presiden, menteri, dan lain sebagainya. Yang ketiga, kehormatan. Mereka yang memiliki jiwa kepemimpinan dan karismatik. Contohnya pemuka adat atau senior yang wajib dihormati, karena memiliki pengaruh yang kuat. Yang keempat, keturunan. Stratifikasi ini berhubungan dengan status individu yang dibawa sejak lahir. Contohnya, Pangeran William, cucu dari Ratu Elizabeth II. Kemudian yang kelima ada pendidikan. Jika orang yang berpendidikan akan memiliki peran penting dalam kehidupannya. Semakin tinggi pendidikannya, maka semakin besar penghasilannya. Yang keenam, status sosial. Dilihat dari hak dan kewajiban individu dalam masyarakat di mana tempat individu itu berada. Contohnya, Ibu Lia seorang CEO di kantornya, namun di rumah ia menjadi seorang ibu rumah tangga. Kemudian yang terakhir, gaya hidup. Zaman sekarang, kehidupan masyarakat makin maju, sehingga orang-orang berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik dan ingin dihargai. Kemudian ada jenis stratifikasi berdasarkan sifatnya. Yang A, stratifikasi sosial tertutup.
merupakan pembentuk lapisan masyarakat sejak lahir. Contohnya adalah penerapan kasta India. Dan di samping merupakan susunan kasta India. Susunan kasta India yang pertama diisi oleh kasta Brahmana. Kasta Brahmana ini terdiri atas pendeta dan para pemuka agama. Kemudian yang kedua ini ada kasta Ksatria. Kasta Ksatria terdiri atas raja, bangsawan, dan kesatria. Kemudian yang ketiga adalah kasta Waisya. Kasta Waisya ini terdiri atas petani, pedagang, dan peternak. Kemudian kasta yang paling rendah atau kasta yang paling bawah adalah kasta Sudra. Kasta Sudra ini terdiri atas pekerja dan pelayan. Kemudian yang B adalah stratifikasi sosial terbuka, merupakan pembentukan lapisan masyarakat sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Contohnya adalah ranking kelas. Kemudian yang C adalah stratifikasi sosial campuran. Stratifikasi sosial campuran merupakan gabungan antara stratifikasi tertutup dan terbuka. Contohnya adalah kasta di Hindu-Bali yang berasal dari kasta rendah dipandang memiliki pendidikan yang tinggi dan pekerjaan yang mapan. Kemudian di samping ini adalah gambar dari susunan sistem kasta dalam masyarakat Hindu. Sebenarnya, susunan sistem kasta masyarakat Hindu di Bali ini tidak jauh berbeda dengan sistem kasta di India. Dan sistem kasta pertama dalam masyarakat Hindu di Bali adalah kasta Brahmana. Kasta Brahmana ini terdiri atas pendeta atau pemuka agama. Kemudian yang kedua adalah Ksatria. Ksatria ini terdiri atas bangsawan, raja, pegawai, dan pemerintahan. Kemudian kasta yang ketiga adalah Waisya. Kasta ketiga ini terdiri atas pedagang, petani, dan nelayan. Kemudian yang keempat adalah kasta Sudra. Kasta Sudra ini terdiri atas masyarakat umum. Dan yang kelima atau yang terakhir adalah kasta Paria. Kasta Paria ini adalah kasta paling rendah dan terdiri atas budak dan pembantu. Kemudian ada jenis stratifikasi berdasarkan faktor. Yang pertama adalah berdasarkan faktor ekonomi. Contohnya ada di samping gambar. Lapisan paling atas ini terdiri atas orang kaya. Kemudian lapisan yang di tengah ini terdiri atas orang dengan kekayaan yang menengah. Kemudian yang paling bawah atau lapisan bawah ini terdiri atas orang dengan ekonomi bawah atau orang miskin. Kemudian yang kedua adalah berdasarkan faktor sosial. Faktor sosial ini diukur dari gengsi dan prestise. Contohnya profesi dokter yang dianggap pintar dan sukses secara ekonomi. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir adalah berdasarkan kriteria politik. Artinya lapisan ini didasari oleh kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki. Dan di samping ini ada struktur pemerintahan Indonesia yang terdiri atas kekuasaan tertinggi dan kekuasaan yang paling terendah. Selanjutnya, fungsi-fungsi stratifikasi sosial. Yang pertama, menjelaskan kedudukan individu dalam masyarakat. Yang kedua, sebagai pembeda untuk keperluan pekerjaan dan pembagian tugas yang berkaitan dengan keterampilan. Yang ketiga, sebagai kriteria sistem persaingan. Yang keempat, sebagai penentu simbol status atau kedudukan, baik dari tingkah laku, cara berpakaian, dan lain sebagainya. Yang kelima, dapat mengkoordinasikan setiap unit atau lapisan yang ada dalam struktur sosial. Dampak positif stratifikasi sosial. Yang pertama, muncul keinginan individu untuk meningkatkan taraf hidup baik secara ekonomi, politik, maupun sosial, sehingga membuat individu bekerja keras, berprestasi, dan mau bersaing. Yang kedua, meningkatkan pemerataan pembangunan di daerah karena pemerintah dan masyarakat sama-sama berusaha menurunkan kesenjangan dan ketimpangan di masyarakat. Selanjutnya ada dampak negatif stratifikasi sosial. Yang pertama, konflik antar kelas dan kelompok sosial karena merasa paling baik. Kedua, konflik antar generasi yaitu antara yang tua dan yang muda karena merasa sama-sama lebih baik. Jadi sebelum kami mengakhiri presentasi kami akan memberikan sebuah kesimpulan terlebih dahulu. Jadi, stratifikasi sosial adalah pengelompokan masyarakat secara vertikal atau bertingkat berdasarkan sesuatu yang dihargai dalam masyarakat atau prestige. Stratifikasi sosial memiliki berbagai macam fungsi dan dampak positif. Namun, juga tidak dapat ditutupi bahwa stratifikasi sosial juga memiliki dampak negatif. Oleh karena itu,
Adanya stratifikasi sosial sebaiknya kita jadikan sebagai tunjangan untuk saling membantu antar tingkatan, dan bukan untuk memisahkan diri dari tingkatan lain maupun bersaing dengan tingkat yang lain. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan untuk bertanya. Sekian dan terima kasih.